Stop! Kalau kamu masih berpikir bahwa diabetes hanya soal menurunkan gula darah, kamu telah tertipu oleh keadaan. Video ini tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau menyerang profesi apapun, dan aku juga bukan anti obat-obatan ataupun anti insulin. Tujuan dari metode yang aku akan share ke kamu adalah untuk melepas obat dan insulin pelan-pelan sampai kamu benar-benar bisa bebas dari cengkraman obat-obatan dan insulin, sehingga kamu bisa keluar dari cengkraman diabetes atau mendapatkan remisi diabetes. Karena obat-obatan penurun gula darah dan juga insulin itu hanya untuk jangka pendek, bukan untuk perawatan jangka panjang. Jadi jangan salah paham, oke? Mari kita mulai. Obat diabetes bisa menurunkan gula darah. Suntik insulin bisa menurunkan gula darah. Herbal diabetes juga bisa menurunkan gula darah. Tapi kenapa diabetes kamu tidak membaik? Bahkan dosis obatnya makin lama makin naik. Kenapa setelah bertahun-tahun minum obat, gula darah masih naik turun? Kenapa meskipun sudah suntik insulin, banyak orang akhirnya tetap aja gagal ginjal atau bahkan diamputasi? Padahal kan obat dan insulin bisa menurunkan gula darah. Kenapa komplikasi diabetes tetap terjadi? Karena ini bukan soal gula darah aja, tapi juga soal insulin. Kalau hanya fokus turunkan gula darah, itu seperti mengepel lantai tanpa memperbaiki atap yang bocor. Masalah utama diabetes tipe 2 itu bukan kekurangan insulin, tetapi tubuh sudah kelebihan insulin, hanya saja dia tidak bisa bekerja dengan baik. Ini disebut resistensi insulin. Dan disinilah letak kesalahan terbesar dalam pengobatan diabetes yang selama ini kita percayai bahwa orang diabetes harus konsumsi obat atau suntik insulin seumur hidup. Sering dengar kan kalimat kayak gitu? Tapi apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh saat kamu mengalami diabetes? Yuk kita bongkar lebih dalam. Kebanyakan orang berpikir diabetes itu karena kurang insulin kan? Salah. Mayoritas penderita diabetes tipe 2 itu justru punya terlalu banyak insulin di dalam tubuhnya, atau disebut hiperinsulinemia. Fakta di lapangan, dokter jarang mengecek kadar insulin pasien sebelum memberi obat atau suntik insulin. Mereka hanya melihat gula darah atau HbA1c, lalu langsung kasih resep. Ya, itu karena cek kadar insulin lumayan mahal ya. Padahal pasien diabetes bisa berada dalam dua kondisi yang sangat berbeda. Yang pertama, hiperinsulinemia. Ini yang terjadi pada sebagian besar penderita diabetes tipe 2. Tubuh, dalam hal ini pankreas, memproduksi terlalu banyak insulin, tetapi tidak bisa bekerja dengan baik karena sel tubuh kita sudah budek atau kebal terhadap insulin. Lantas kamu konsumsi obat yang bisa membuat pankreas mensekresi atau memproduksi insulin lebih banyak lagi, atau bahkan suntik insulin. Hasilnya, insulin dalam tubuh semakin banyak. Bukannya membaik, tapi resistensi insulin semakin buruk. Kondisi yang kedua adalah hipoinsulinemia. Ini terjadi jika pankreas sudah kelelahan setelah bertahun-tahun dipaksa bekerja keras, sehingga insulin yang diproduksi di bawah normal. Di tahap ini, tubuh tidak lagi bisa memproduksi cukup insulin. Tapi, apakah harus langsung suntik insulin? Belum tentu. Selama pankreas masih bisa memproduksi insulin meskipun sedikit, tubuh masih bisa dilatih agar tidak membutuhkan insulin dalam jumlah besar. Nah, disinilah letak masalahnya. Banyak penyintas diabetes tipe 2 yang sebenarnya kelebihan insulin atau hiperinsulinemia, tapi malah diberikan tambahan insulin. Akibatnya, resistensi insulin makin parah. Ini yang akhirnya menciptakan lingkaran setan diabetes. Bagaimana lingkaran setan ini berjalan? Kamu makan makanan tinggi karbohidrat dan gula. Gula darah naik, pankreas mengeluarkan insulin untuk menurunkan gula darah. Karena tubuh sudah kebal terhadap insulin, pankreas harus memproduksi lebih banyak insulin. Insulin yang tinggi menyebabkan lebih banyak gula diubah menjadi lemak, terutama di hati, dikenal dengan fatty liver. Semakin banyak lemak di tubuh, semakin kebal tubuh terhadap insulin. Insulin harus terus meningkat. Dan kamu tetap aja masukin makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, sehingga gula darah tinggi lagi, kamu langsung minum obat diabetes atau suntik insulin tanpa cek
kadar insulin kamu. Obat dan insulin justru semakin menambah insulin dalam tubuh, sehingga resistensi insulin itu semakin parah, pankreas semakin dipaksa kerja lebih keras, dan pankreas akhirnya kelelahan dan berhenti memproduksi insulin, akhirnya tubuhmu mengalami hipoinsulinemia. Dan di tahap ini, tubuh memang benar-benar kekurangan insulin, dan akhirnya harus tergantung pada suntik insulin seumur hidup. Padahal ya, kalau dari awal kita menurunkan insulin dengan cara yang benar, diabetes bisa dipulihkan sebelum sampai ke tahap ini. Jadi solusinya bukan hanya menurunkan gula darah, tapi juga menghentikan siklus ini. Apapun kondisi kamu, apakah pankreas masih memproduksi insulin atau sudah mulai kelelahan, ada solusi yang bisa membantu tubuh kamu itu pulih. Tujuan utamanya adalah untuk menghentikan resistensi insulin dan mengembalikan sensitivitas insulin, mengurangi kebutuhan insulin dalam tubuh, kemudian memberikan waktu bagi pankreas untuk beristirahat dan pulih. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk mencegah ketergantungan pada obat dan suntik insulin seumur hidup. Juga untuk mencegah komplikasi diabetes seperti kebas-kebas, kram, kebutaan, gagal ginjal, sampai cuci darah, serangan jantung, stroke, amputasi, baik salah satu dari yang aku sebut tadi atau gabungan dari semua komplikasi itu yang membuat kamu lumpuh tak berdaya. Kamu tidak mau itu terjadi padamu, bukan? Jadi, bagaimana caranya? Yang pertama, puasa intermittent. Beri pankreas waktu untuk beristirahat dan pulih. Saat puasa, tubuh tidak perlu mengeluarkan insulin terlalu banyak. Ini berarti pankreas bisa beristirahat dan mulai memulihkan dirinya sendiri. Puasa juga membantu tubuh membakar cadangan lemak dan menghilangkan lemak di hati atau fatty liver yang merupakan penyebab utama resistensi insulin. Bagaimana cara memulai puasa intermittent? Kalau kamu belum terbiasa puasa, mulailah 12-12. 12 jam jendela makan dan 12 jam jendela puasa. Tingkatkan sampai bisa menjadi 16-8. Artinya 16 jam puasa dan 8 jam makan. Jika kamu sudah terbiasa dengan puasa 16 jam, kamu bisa tingkatkan ke 24 atau bisa juga OMAD atau 1 meal a day jika tubuh sudah mulai terbiasa. Intermittent fasting juga bisa dilakukan hingga 48 jam atau lebih panjang tergantung kondisi tubuh dan tentunya harus mendapatkan bimbingan dari ahlinya. Yang boleh dikonsumsi saat puasa adalah minuman-minuman non-kalorik. Contohnya air putih, infused water, kopi hitam tanpa gula, teh tanpa gula. Dan yang tidak boleh dikonsumsi saat puasa adalah makanan dan minuman yang mengandung kalori. Manfaat puasa intermittent fasting ini adalah yang pertama, mengurangi kadar insulin dalam tubuh secara alami. Yang kedua, membantu pankreas beristirahat dan memperbaiki diri. Yang ketiga, meningkatkan sensitivitas insulin di seluruh tubuh. Selain puasa intermittent fasting, yang kedua adalah pola makan rendah insulin untuk mengurangi beban pankreas. Setiap kali kamu makan, insulin itu akan naik. Makanan tinggi karbohidrat dan gula itu memicu lonjakan insulin yang besar. Kalau setiap hari kamu makan makanan yang memicu insulin tinggi, pankreas kamu tidak pernah beristirahat. Tubuhmu memproduksi banyak insulin. Solusinya, hindari makanan yang memicu insulin tinggi, seperti nasi putih, mie, roti, dan tepung olahan. Gula rafinasi dalam segala bentuk, minuman manis dan soda, dan juga makanan tinggi olahan. Ganti dengan makanan yang lebih stabil dan tidak memicu insulin tinggi, seperti protein berkualitas, telur, ayam, ikan, daging tanpa hormon, kemudian lemak sehat seperti alpukat, kelapa, mentega, minyak zaitun, kemudian serat seperti pada sayuran hijau, brokoli, bayam, selada, kol. Manfaat pola makan rendah beban glikemik ini adalah yang pertama, mengurangi beban kerja pankreas. Yang kedua, mencegah lonjakan insulin setelah makan. Yang ketiga, menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Selanjutnya yang harus dilakukan yang ketiga adalah olahraga. Ini bisa bantu tubuh kamu menggunakan gula tanpa perlu bantuan insulin. Olahraga adalah cara terbaik untuk membantu tubuh menggunakan gula darah tanpa insulin. Setiap kali kamu bergerak, otot akan menyerap gula langsung dari darah tanpa bantuan insulin. Jenis olahraga yang paling efektif untuk diabetes adalah yang pertama, latihan kekuatan seperti angkat beban, bodyweight atau bodyweight exercise. Ini untuk meningkatkan sensitivitas insulin di otot. Yang kedua, latihan kardio. Jalan cepat, jogging, berenang.
Ini membantu membakar lemak dan menurunkan resistensi insulin. Yang ketiga, aktivitas ringan sehari-hari seperti jalan kaki setelah makan, naik tangga, turun tangga. Ini untuk membantu tubuh mengatur gula darah secara alami. Manfaat olahraga untuk diabetes yang pertama, membantu tubuh menyerap gula tanpa insulin, mengurangi kadar gula darah secara alami, meningkatkan sensitivitas insulin dan metabolisme tubuh. Yang keempat, nutrisi tambahan untuk membantu proses pulih dari diabetes yang aku rekomendasikan saat ini, yaitu BioNut Plus Boost. Manfaatnya berdasarkan TGA, yaitu 1. Meningkatkan produksi energi dalam sel. Membantu tubuhmu menggunakan gula darah lebih efisien tanpa harus meningkatkan insulin. Yang kedua, mendukung kesehatan metabolisme. Ini membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi resistensi insulin. Yang ketiga, membantu regenerasi sel. Memperbaiki sel beta pankreas yang rusak agar dapat kembali memproduksi insulin secara optimal. Yang keempat, mengurangi peradangan dalam tubuh. Ya, ini membantu melindungi pankreas, hati, ginjal, dan pembuluh darah dari efek buruk peradangan kronis akibat resistensi insulin. Yang kelima, meningkatkan kesehatan sistem syaraf. Ini mengurangi resiko neuropati akibat diabetes dan mendukung fungsi saraf yang sehat. Yang keenam, mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Melindungi dari resiko komplikasi seperti hipertensi, stroke, dan serangan jantung akibat gula darah dan insulin tinggi. Yang ketujuh, membantu memperbaiki fungsi mitokondria, mendukung produksi energi dalam tubuh, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan vitalitas penderita diabetes. Yang kedelapan, melindungi sel tubuh dari stres oksidatif. Ini mencegah kerusakan akibat radikal bebas yang memperburuk kondisi diabetes. Kesembilan, membantu mengoptimasi konversi nutrisi baik dari makanan sehari-hari atau suplementasi menjadi energi sel tubuh, sehingga sel bisa bekerja optimal untuk membantu tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Nutrisi rekomendasi berikutnya adalah Apple Stem Cell Plus. Ini mengandung berbagai nutrisi yang dapat mendukung kesehatan metabolisme dan sel tubuh, terutama bagi penderita diabetes tipe 2 yang ingin mengelola kondisinya dengan baik. Dia juga mendukung perlindungan sel dari stres oksidatif dan peradangan, faktor yang berkontribusi pada resistensi insulin dan komplikasi diabetes. Menyediakan nutrisi yang berperan dalam kesehatan sel beta pankreas yang berfungsi dalam produksi insulin. Ini juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan sirkulasi darah yang sangat penting untuk mencegah komplikasi seperti neuropati. Apple Stem Cell Plus mendukung proses regenerasi ringan dan penyembuhan luka yang seringkali menjadi tantangan bagi penderita diabetes. Kemudian dia juga bisa membantu tubuh dalam proses detoksifikasi alami yang berperan dalam menjaga keseimbangan metabolisme. Berikutnya BioSC Mild adalah suplemen yang mengandung ekstrak ashwagandha dan akar maca, dirancang untuk mendukung keseimbangan hormon, mengurangi stres, meningkatkan energi, dan membantu kesehatan metabolisme serta daya tahan tubuh. Bagaimana sih BioSC Mild ini membantu penderita diabetes tipe 2 dalam mencapai remisi? Yang pertama, mengurangi stres kortisol. Ini membantu menghindari lonjakan gula darah akibat stres. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas insulin, membantu sel tubuh merespon insulin lebih baik. Yang ketiga, menyeimbangkan hormon, mendukung metabolisme dan regulasi insulin. Yang keempat, membantu manajemen berat badan, mendukung metabolisme yang sehat dan mengurangi nafsu makan emosional. Yang kelima, meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan jantung, mengurangi resiko komplikasi diabetes seperti neuropati dan juga penyakit jantung. Jadi kesimpulannya, jangan terjebak dalam lingkaran setan diabetes. Obat bisa menurunkan gula darah, tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Suntik insulin justru semakin memperburuk resistensi insulin kalau tidak dicek dulu dan jika dosisnya makin lama makin naik. Jika insulin kamu sudah berlebihan dan kamu tambah insulin, ini seperti menuang bensin ke api. Solusi terbaik yang pertama, puasa intermittent. Beri waktu pankreas untuk beristirahat. Yang kedua, pola makan rendah insulin atau rendah beban glikemik. Ini untuk mengurangi beban pankreas. Yang ketiga, olahraga membantu tubuh menyerap gula tanpa insulin. Dan yang keempat, BioNut Plus Boost, Apple Stem Cell, dan BioMild membantu dan mendukung seluruh proses remisi atau pemulihan lebih efektif, efisien, dan lebih cepat. Siap menuju remisi, aku siap untuk mendampingin kamu, menemanimu langkah demi langkah. Sekarang kamu sudah tahu ya, diabetes bisa dipulihkan. Kamu juga sudah tahu, obat dan suntik insulin bukan solusi jangka panjang. Banyak orang gagal pulih dari diabetes bukan karena mereka tidak mau berubah, tapi karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Dan aku paham, memulai perubahan itu sulit, apalagi kalau sendirian. Itulah kenapa aku ada di sini. Aku tidak hanya menawarkan produk, aku akan menawarkan dukungan,
pendampingan langkah demi langkah agar kamu benar-benar pulih. Mungkin kamu bilang, aku mau penuhi nutrisiku pakai makanan saja, aku nggak mau suplemen. Aku setuju ya, makanan tetap yang utama. Bahkan aku sendiri tidak ingin kamu bergantung pada suplemen selamanya. Tapi coba bayangkan, makanan sehat itu seperti benih atau bibit unggul yang bagus untuk ditanam. Tapi kalau tanahnya keras, tandus, dan kurang nutrisi, benih itu tidak akan tumbuh dengan maksimal. Bionut Boost ini seperti menyuburkan tanah agar tubuh bisa lebih cepat pulih. Apple Stem Cell Plus itu seperti menyiram benih agar regenerasi sel optimal. Sedangkan BioMild itu seperti memberikan perlindungan ekstra agar proses pemulihan itu berjalan lancar. Suplemen bukan pengganti makanan, tapi alat bantu agar tubuh lebih cepat merespon perubahan yang kamu lakukan. Jadi kalau kamu ingin diabetes kamu membaik atau pulih atau remisi hanya dengan makanan alami, itu pilihan yang sangat baik. Tapi dengan tambahan nutrisi yang tepat, hasilnya bisa jadi lebih cepat dan lebih nyaman. Apa saja sih yang kamu dapatkan dalam program ini? Yang pertama, pendampingan langsung dalam menerapkan pola makan dan puasa yang tepat. Yang kedua, dukungan penuh agar kamu tidak bingung dan tetap konsisten. Pendampingan memonitor progres remisi, membantu kamu saat akan melakukan konsultasi dengan dokter, memberi masukan apa yang perlu ditanyakan dan apa saja yang mungkin bisa minta diperiksa saat bertemu dengan dokter, memahami hasil pemeriksaan dan saran dokter. Intinya menjembatani komunikasi yang missing antara kamu dengan dokter kamu. Kamu juga mendapatkan dukungan pribadi maupun dukungan dari sesama penyintas diabetes tipe 2 di grup pendampingan Goremisi Diabetes. Ini bukan sekedar produk. Ini adalah sistem yang sudah terbukti membantu banyak orang mencapai remisi. Kamu siap ambil langkah pertama? Yuk, segera dapatkan BioNAD Plus Boost, Apple Stem Cell Plus, dan BioMild sekarang juga. Dan aku akan dampingin kamu sampai kamu mencapai tujuan. Let's do good, feel good, and be a better me.